We are one-of-a-kind content creators. We put together curated insights, mind-expanding stories, and in-depth guidelines. We are content-driven, brand activators. We blend thought-provoking speakers, immersive experiences, and head-turning performances. But most importantly, we are passionate network builders. We connect eager career starters, industry-defining leaders, and game-changing disruptors. We are Marketeers. Halo Marketeers, selamat sore. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun berada. Saya Martani, kita kembali ketemu di Trending sore ini bersama narasumber dari Antam Logam Mulia. Ada Mas Yudi Hermansyah, Sales Senior Manager Antam Logam Mulia. Selamat sore Mas Yudi. Selamat sore Mbak Marta. Hadir. Kita akan ngobrol-ngobrol mengenai investasi terutama generasi Z ya. Marketeers Trending kali ini akan mengangkat update pasar emas dan tren investasi, termasuk emas sebagai salah satu pilihan investasi anak muda Gen Z. Langsung saja kita tanyakan ke narasumber yang telah hadir di studio. Mas Yudi, seperti apa sih landscape pasar investasi emas pada saat ini? Ya, investasi emas di Indonesia dalam 3-4 tahun belakangan ini menunjukkan peningkatan yang sangat tajam gitu ya, peningkatannya sangat besar. Hal ini didorong karena adanya kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Hal ini akibat dari efek pandemi corona yang cukup panjang. Pandemi udah mulai reda, kemudian disusul oleh adanya perang antara Rusia dengan Ukraina. Ini akhirnya memperburuk ya kondisi ekonomi global. Ditambah lagi masih adanya ketegangan antara Cina dengan Amerika. Hal ini ikut mempengaruhi kondisi global dan pada akhirnya berdampak pada permintaan emas dunia gitu. Kalau kita bicara emas sendiri di Indonesia, itu saat ini masih didominasi oleh permintaan emas batangan dan perhiasan. Tapi dalam 3-4 tahun belakangan ini emas digital sudah mulai muncul, kemudian pertumbuhannya juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kalau data yang ada di kita, emas digital itu per tahunnya tumbuh sekitar 30-40% begitu ya. 30-40%. 40%, betul. Tinggi. Angkanya secara penjualan tidak sebesar emas perhiasan maupun emas batangan, tapi pertumbuhannya secara konsisten itu di atas angka 30%. Saat ini permintaan emas batangan dan perhiasan itu di Indonesia hampir sekitar 80-90%. Tapi yang perlu digarisbawahi, walaupun permintaannya besar, tapi pertumbuhannya mengalami pelambatan. Khususnya untuk emas perhiasan. Emas perhiasan ini dari tahun ke tahun belakangan ini hanya tumbuh di bawah 5%, sekitar 2 atau 3%. Sedangkan untuk emas batangan masih relatif tinggi di angka 20%, tapi ini menunjukkan stagnasi gitu. Sedangkan emas digital itu dari tahun ke tahun itu menunjukkan peningkatan yang cukup besar. Sebenarnya hal ini tidak terlalu mengagetkan ya, karena memang emas perhiasan ini kan banyak didominasi peminatnya oleh generasi baby boomers maybe ya, di mana mereka memang sudah terbiasa dari dulu hanya mengenal investasi emas itu ya perhiasan gitu. Kemudian perjalanan waktu masuk generasi Y yang mulai berpenghasilan, mempunyai penghasilan tetap, kemudian mereka ingin berinvestasi, maka bergeser, kecenderungannya investasinya bergeser dari awalnya perhiasan bergeser ke emas batangan begitu. Makanya belakangan ini dalam 4-5 tahun belakangan memang pertumbuhan permintaan emas khususnya batangan itu cukup tinggi. Tapi kemudian kondisi pandemi melanda, kemudian mobilitas orang terbatasi begitu ya, maka emas digital menjadi solusi gitu. Dan terlihat pertumbuhannya sangat signifikan walaupun secara jumlah belum setara dengan permintaan emas batangan gitu. Apalagi kedepannya kami yakin bahwa emas digital ini akan tetap tumbuh dan bisa jadi akan
komposisinya akan mengalahkan emas fisik ya, baik itu perhiasan maupun emas batangan. Karena 5-10 tahun ke depan generasi yang akan menguasai ekonomi global itu adalah generasi Z gitu ya. Sehingga kita sama-sama tahu ya, generasi Z ini kan sangat identik dengan internet, kemudian menghendaki kemudahan ya, maka digitalisasi ini akan menjadi solusi buat mereka dan menjadi alternatif investasi buat generasi Z. Oke. Nah, tadi kan ada yang emas digitalnya bertumbuh ya 30 sampai 40%, tapi ada juga yang stagnan, yang perhiasan dan emas batangan melambat. Apakah hal ini disebabkan dengan harga emas yang fluktuatif belakangan ini? Ya, sebenarnya kan secara umum harga emas, perhiasan, batangan dan digital itu sebenarnya sama gitu. Ada bedanya tapi tidak signifikan dibandingkan harga emasnya sendiri, itu nilai intrinsik daripada emasnya gitu. Kalaupun ada kenaikan atau penurunan harga emas itu memang lumrah terjadi. Jadi dalam jangka pendek emas itu memang akan selalu berfluktuasi karena ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi terhadap harga emas gitu. Tapi kalau kita lihat histori jangka panjang, emas itu selalu menunjukkan konsistensi naik gitu. Harga hari ini mungkin dibandingkan 1 minggu, 1 bulan yang lalu, harga ini lebih rendah gitu. Tapi kalau kita lihat 1 tahun, 2 tahun yang lalu, maka harga hari ini masih tetap lebih tinggi gitu. Jadi memang emas ini lebih cocok untuk investasi jangka menengah atau jangka panjang begitu ya. Jadi peningkatan ini sebenarnya tidak ada korelasinya dengan harga yang sedang turun, tapi lebih karena memang ketika kondisi ekonomi itu tidak menentu, maka investor-investor ini mencari alternatif investasi yang lebih aman, maka emas menjadi alternatifnya gitu. Lebih aman dan trennya selalu naik ya? Betul, trennya selalu naik. Untuk jangka menengah dan jangka panjang. Jangka panjang. Oke, tadi menarik disebutkan bahwa pertumbuhan emas digital 30-40%. Betul. Nah, kira-kira Antam Logam Mulia sendiri menggarap pasar emas digital ini seperti apa? Ya, karena kita berkeyakinan bahwa 5-10 tahun lagi emas digital ini akan menggeser dominasi dari emas batangan, apalagi emas perhiasan gitu yang sudah mulai ditinggalkan, maka kita memang serius menggarap market ini, gitu ya. Salah satunya kita saat ini sedang mengembangkan aplikasi untuk kemudahan bertransaksi digital, gitu ya. Walaupun sebenarnya saat ini Antam itu sudah mempunyai fasilitas jual beli emas digital, gitu ya, yang kita namakan Brankas LE. Tapi saat ini hal itu masih hanya bisa diakses melalui web basis gitu ya, melalui www.brankas.com. Dalam beberapa bulan ke depan kita akan launching yang namanya aplikasi. Untuk bisa mengakomodir transaksi digital tadi. Tapi namanya apa itu bisa dirahasiakan, nanti pada waktunya kita akan sampaikan kepada masyarakat semua. Wow. Berarti sekarang masih web based, sudah bisa bertransaksi emas digital di brankas.com. Namanya Brankas ya? Brankas.com. Iya. Untuk tempat penyimpanan emas gitu ya. Makanya mengilhamin nama itu ya. Betul. Berarti nanti marketis bisa diajak untuk pada saat launching aplikasi tersebut ya? Oh, dengan senang hati. Nah Mas Yudi, berarti kan kalau untuk profilnya sendiri, emas digital itu yang sebagai buyernya siapa nih? Apakah tadi yang baby boomers, X, Y, atau khusus generasi Z? Ya, sebelum saya menjawab spesifik mengenai profil dari customer emas digital, secara umum saya ingin memberikan informasi terkait dengan profil customer yang berinvestasi emas di Indonesia gitu ya. Tadi saya sampaikan emas di Indonesia itu ada 3, ada emas perhiasan, emas batangan, kemudian emas digital ya. Nah, saat ini yang mendominasi investasi dari ketiganya ini adalah generasi Gen Y, Mas ya. Gen Y. Berkisar umur antara 25 sampai 40 tahun gitu. Itu
porsinya sekitar 60%. Kemudian sisanya 20% itu ada baby boomers dan sisanya lagi 20% Gen Z gitu ya. Nah, kalau kita melihat khusus ke emas digital, memang ya seperti yang saya sampaikan tadi, memang emas digital ini sangat identik dengan Gen Z gitu ya. Walaupun secara profesional saat ini masih 50-50 antara Gen Z dengan Gen Y yang bertransaksi di emas digital. Ya, ini sebenarnya karena lebih generasi Gen Z yang sudah memiliki penghasilan tetap itu belum banyak, tidak sebanyak generasi Gen Y ya gitu. Kalau kita lihat sekarang kan Gen Z yang sudah bekerja mungkin yang berumur 20 sampai 25 tahun gitu ya, artinya belum banyak. Tapi nanti dengan sejalannya waktu, kemudian banyak Gen Z yang sudah memiliki pekerjaan, kemudian memiliki penghasilan tetap, maka kami berkeyakinan emas digital ini akan menggeser dominasi dari emas batangan maupun apalagi emas perhiasan gitu. Oke. Nah, ini kan berarti Gen Z dan yang milenial muda ini kan masih akan menjadi potensial market ke depannya. Betul. Nah, kira-kira Antam Logam Mulia sendiri strategi pemasaran untuk mengedukasi, mengenalkan produk itu apa saja yang dilakukan oleh Antam Logam Mulia? Ya, secara umum kita secara aktif melakukan berbagai komunikasi pemasaran melalui channel-channel yang kita sudah miliki ya. Ada sosial media Twitter, Facebook, kemudian ada apa namanya Instagram juga ada. Dan yang terbaru ya, kita akan masuk ke TikTok. Karena ya tadi sebenarnya TikTok ini sebenarnya menjawab kebutuhan daripada Gen Z ya. Karena kalau berdasarkan survei kan TikTok ini salah satu media sosial yang paling digemari oleh Gen Z. Maka kita merespon juga, kita dalam beberapa bulan ini sudah masuk ke TikTok gitu ya. Dan kita juga menyediakan sarana komunikasi pemasaran itu secara offline. Jadi kita memberikan kesempatan kepada semua masyarakat Indonesia, baik itu community maupun corporate yang ingin sharing dengan kita, ingin berdiskusi dengan kita, bisa mengajukan ke kita untuk kemudian kita bawa tim ke community atau perusahaan yang mengundang untuk kita lakukan diskusi, dan kalau memungkinkan kita juga bisa membuka open booth di situ. Jadi teman-teman bisa langsung transaksi gitu, termasuk emas digital, pembukaan akun dan sebagainya. Jadi masyarakat yang ingin kita datang ke lokasinya untuk berdiskusi bisa menghubungi ke call center kita di nomor 0804186 kali. Gitu. Oke, jadi tadi Antam Logam Mulia ini lebih menjangkau customer-nya ya. Betul. Mendatangi lah ya, mendekatkan diri kepada customer-nya ya. Betul. Ada online bisa, offline-nya juga ada. Mengajukan diri untuk konsultasi, perusahaannya mengundang juga bisa ya. Bahkan ada beberapa ibu-ibu pengajian pun ya, yang jumlahnya tidak banyak, ada 20-30 orang, ketika dia mengajukan ke kita, kita akan datang. Kita akan sosialisasi, kemudian kita tidak hanya mengedukasi terkait investasi emas, tapi secara umum kita juga menyampaikan pentingnya investasi gitu kepada masyarakat Indonesia. Dan ya tentu saja karena kita basisnya adalah emas, kita juga menyampaikan keunggulan-unggulan berinvestasi emas. Gitu. Oke, wow, luar biasa. Nah, kalau menurut Antam Logam Mulia sendiri nih, ada nggak tips waktu yang tepat untuk melakukan investasi emas? Ya. Pada saat harganya turunkah atau seperti apa? Ada tips nggak, Mas? Ya, sebenarnya ini pertanyaan yang selalu muncul di beberapa diskusi ya terkait dengan waktu yang tepat. Jadi kalau kita memberi tips itu, kapan waktu yang tepat untuk membeli emas adalah saat ini. Saat ini ketika punya uang atau ada dana berlebih.
Karena kalau kita bicara harga turun, kita sebenarnya tidak pernah tahu apakah harga ini sebenarnya harga terendah. Apakah besok itu akan tetap turun atau tiba-tiba naik gitu. Tapi yang pasti dan berdasarkan data histori, dari tahun ke tahun harga emas itu naik gitu. Jadi jangan terlalu merisaukan penurunan atau fluktuasi harga naik turun yang tiap hari, yang spot-spot gitu ya. Tapi yakinlah bahwa dari tahun ke tahun harga emas ini akan selalu naik. Jadi kita selalu mengedukasi beli sekarang pada saat mempunyai dana berlebih. Jangan ditunda gitu. Jangan ditunda. Jangan ditunda. Oke. Nah, untuk satu pertanyaan terakhir nih. Growth marketing yang dilakukan oleh Antam Logam Mulia ini seperti apa? Kan tadi diceritakan juga sebelum kita mulai banyak sekali pemain-pemain baru nih. Betul. Di dunia emas gitu kan. Terus demand-nya semakin meningkat. Betul. Otomatis kompetitornya juga semakin banyak. Betul. Nah, tapi kan tetap harus grow ya sebagai pemain. Kira-kira strategi apa yang dijalankan oleh Antam Logam Mulia? Ya, kalau strategi secara umum ya kita secara aktif melakukan aplikasi, kemudian edukasi, kemudian memperluas jaringan penjualan kita gitu ya. Tapi yang sekarang kita giat lakukan adalah dengan cara kolaborasi. Karena kita berpikir dengan semakin tingginya pertumbuhan emas ini, kemudian kompetitor juga semakin banyak, sepertinya kita tidak sanggup kalau harus menggarap market ini sendirian. Sehingga saat ini kita lebih banyak berkolaborasi, bekerja sama dengan beberapa korporasi maupun individu, dalam hal ini pedagang emas ya, untuk menggarap market ini secara bersama-sama. Jadi kalau kita lihat ada beberapa emas digital, ada beberapa korporasi baik itu bank maupun financing ya, perusahaan financing itu mempunyai emas digital. Itu 90% di belakangnya adalah Antam. Jadi siapapun penjualnya, emasnya tetap emas Antam. Itu yang sekarang kita lakukan gitu. Oke. Nah, marketis tidak terasa obrolan seru kita sudah di penghujung waktu, tapi ada satu kesimpulan yang bisa saya tarik. Tren emas semakin meningkat. Kapan waktu yang tepat adalah saat ini, jangan ditunda-tunda. Nah, untuk para pemain emas, salah satu cara untuk growth marketing adalah berkolaborasi. Ya, sebelum saya tutup, saya persilakan Mas Yudi menyampaikan kesimpulannya kepada para marketer. Silakan Mas. Ya, terima kasih Mbak Marta. Bagi marketers yang ingin berinvestasi, jangan ragu untuk berinvestasi emas, terutama emas Antam Logam Mulia. Karena emas ini tahan inflasi dan dari tahun ke tahun harganya tidak pernah turun. Kami punya moto, emas tidak membuat Anda kaya, tapi emas akan membuat Anda tetap kaya. Tetap kaya. Terima kasih. Marketis, demikian akhir bincang-bincang bersama narasumber kali ini. Saya Marta undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya di Trending, Trend, and Marketing. Sampai jumpa.